Selamat siang, Mbak Febi. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau dulu zaman saya kuliah saya hanya membaca tentang Pak Bambang. Akhirnya hari ini kita bertemu Zoom ini gitu ya Pak. Terima kasih. Rasanya tidak ada yang tidak kenal Pak Bambang. Waduh. Kalau ada farmasi industri pasti Pak Bambang yang dicari ya Pak. Mohon izin Bapak, meskipun peserta di Zoom ini sudah kenal Bapak, izinkan saya kembali mengenalkan. Siap. Saya akan share CV Bapak. Saya share CV Bapak. Sebentar. Oke. Izin saya bacakan, Pak. Bapak Bambang. Waduh, yang banyak ya. Bapak Bambang Priambodo ini asli Lamongan ya, Ya. Pak, menyelesaikan sarjana farmasi dan profesi apotekernya di UGM, kemudian pasca sarjana non degree manajemen manufaktur PPM di Jakarta begitu. Kalau Bapak Ibu peserta webinar lihat pengalaman kerjanya sudah tidak perlu saya bacakan lagi begitu. Pak Bambang sudah 30 tahun pengalamannya di industri farmasi. Kalau kita lihat setelah ini PPT yang setelah ini Nggak usah lah itu. saya next dulu ya Iya, Pak. dilewatin aja. Selanjutnya, Iya. saya next slide selanjutnya ini terkait dengan pelatihan ya. Kalau saya next lagi ini masih banyak sekali Ya. Bapak Ibu. Saya tidak bisa membacakan satu persatu terkait pelatihan yang sudah dijalani oleh Pak Bambang begitu. Pak Bambang tentunya master atau ahli sekali di bagian CPOB terkait GMP, validasi, manajemen produksi dan sebagainya di ranah industri begitu. Pak Bambang juga aktif sebagai pembicara dan dosen tamu di berbagai perguruan tinggi farmasi ya Pak ya, sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillahnya hari ini berkenan bersilaturahmi dengan kami dari Unjaya. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Yep. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Pak Bambang, karena dari sesi pertama tadi pertanyaannya sudah farmasi industri semua Pak. Jadi mungkin langsung Lebih menarik ya. Pak. Saya bisa share screen ya Mbak ya, Mbak Fevi ya. Iya, Baik. monggo Bapak. Nanti waktunya 45 menit. Siap, Saya siap, ingatkan juga kepada siap. Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya lewat kolom chat. Nanti bisa menuliskan nama, asal institusi dan pertanyaan, atau nanti bisa raise hand di akhir sesi ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, saya ingatkan untuk melakukan presensi pada link yang sudah kami share. Oke, saya siap coba share screen ya, mudah-mudahan Siap, nggak Bapak. ada halangan. Oke, sudah terlihatkah? Sudah mulai terlihat, ya sudah terlihat Bapak. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan dari Unjaya. Senang sekali ini bertemu dengan teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ida Nursanti, selaku Dekan dari Fakultas Kesehatan di Unjaya, Pak Sugiono, mohon maaf, sebagai Ketua Prodi, dan Bapak Ibu Sivitas Akademika di Unjaya. Terutama ada banyak guru saya juga di Unjaya, ada Pak Mufrod, ada Pak Markaban. Wah, mohon maaf saya nggak bisa bersilaturahmi langsung ke Unjaya. Sebenarnya pengen juga sih ke sowan beliau-beliau yang menjadi guru-guru saya dulu waktu di farmasi UGM. Menarik sekali pada hari ini kita bicara tentang green farmasi. Jadi ini memang sangat relevan dan sangat relate dengan kondisi saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang saya terkait dengan pengalaman praktis tadi dari Bapak, dua pembicara sebelumnya lebih ke arah ke teoritis gitu ya. Mungkin nanti saya tidak banyak teori gitu ya, karena kebanyakan saya di industri, jadi sehingga pengalaman-pengalaman nanti kita banyak cerita pengalaman saja. Ya mudah-mudahan bisa sharing pengalaman dan bisa saling berdiskusi. Nanti penyampaian mungkin nggak terlalu banyak dari saya, tapi bisa diskusi bersama-sama sehingga kita bisa memahami dan juga memberikan sharing pengetahuan lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya dan terutama sumbangsi kita kepada dunia farmasi di Indonesia. Ya. Oke, kalau kita bicara tentang industri farmasi memang tidak lepas dari sebentar ini saya kecilin dulu. Oke, tidak lepas dari peran strategis industri farmasi gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka,
kita di antara kita itu ada industri farmasi yang merupakan salah satu pilar penting bagi industri di kesehatan di Indonesia, karena merupakan produsen dalam pengadaan obat-obatan, ya, terutama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, industri farmasi juga tadi sering disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ada potensi. Nah, ini yang ini kita ingin bicarakan di hari ini, bahwa industri farmasi juga memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan. Nah, ini yang seringkali menjadi sorotan bagi publik gitu ya. Jadi karena tidak dilihat sumbangsihnya sebagai produsen obat-obatan yang berguna untuk kesehatan, tapi kadang-kadang yang sering disorot adalah dampaknya terhadap lingkungan, dan ini menjadi sesuatu yang seksi gitu ya di masyarakat gitu. Nah, ini nanti kita coba bahas. Tadi ada pertanyaan juga bagaimana, kan sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya, bagaimana kenapa kok masih dilanggar dan sebagainya. Nanti kita coba bahas pelan-pelan, termasuk bagaimana kenapa antibiotik tadi ya ada resistensi dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam presentasi kali ini nanti bisa menjawab pertanyaan adik-adik semua nantinya. Nah, tentunya untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, tadi disampaikan juga bagi kesejahteraan masyarakat perlu upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Jadi yang kita usahakan, yang kita lakukan di industri farmasi adalah melakukan yang disebut dengan upaya pengelolaan lingkungan agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga di masyarakat sekitarnya gitu. Itu yang terpenting. Jadi kita mengakui bahwa industri farmasi ini ada dampak. Itu yang pertama kali kita pahami dulu. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa industri farmasi ini memiliki potensi untuk menimbulkan dampak kepada masyarakat, ya, juga terhadap lingkungan. Nah, sehingga setiap industri farmasi yang ada di seluruh dunia, ya, termasuk di Indonesia, wajib melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan ini. Tadi disampaikan ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturan yang terkait bahwa industri farmasi juga harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan ini. Nah, tapi tadi saya sampaikan bahwa yang muncul di masyarakat itu adalah dampaknya tadi gitu ya. Ini yang kemarin sempat rame gitu ya di media sampai menjadi isu nasional. Ada temuan dari BRIN waktu itu dari LIPI begitu, bahwa ditemukan di Teluk Jakarta ya, terutama ditemukan banyak limbah parastamol. Nah, ini ya, jadi ini justru nanti ikannya pada sakit kepalanya hilang gitu ya. Jadi ini ada banyak yang sedang di blow up kemarin, sempat rame juga dibicarakan kenapa sampai ada limbah parastamol di Teluk Jakarta. Nah, tentunya tudingan mengarah kepada industri farmasi, karena yang padahal kan tadi disampaikan tidak hanya industri tapi juga dari rumah tangga, dari rumah sakit ya, dari pelayanan kesehatan dan sebagainya. Tapi memang terutama terkait dengan di industri farmasi ya, mungkin tadi disampaikan Prof. Puji, barangkali mungkin pas hujan kemudian ipalnya meluap begitu, kemudian masuk ke sungai dan akhirnya sampai di Teluk Jakarta. Nah, ini juga menjadi pembicaraan, menjadi concern kita semuanya bahwa pencemaran limbah industri ini nyata adanya begitu. Ya ini sampai kemudian dari pemerintah DKI Jakarta menelusuri ada industri farmasi mana saja yang membuang limbahnya ke Teluk Jakarta, dan akhirnya ditemukan memang betul ada 2 industri farmasi yang ternyata terbukti melakukan pelanggaran tadi ya, membuang limbah tanpa diolah maupun limbahnya tidak memenuhi persyaratan, yang dibuang ke sungai di Ciliwung kemudian sampailah di Teluk Jakarta. Nah, ini akhirnya diberikan sanksi penutupan sampai ke penutupan pabrik begitu ya. Tadi disampaikan juga bahwa memang kalau ada aturan yang dilanggar tentunya ada sanksi, dan sanksinya ini sampai terjadi penutupan di industrinya gitu ya. Jadi betul-betul ini menjadi concern kita bahwa selain menyediakan obat untuk masyarakat, kita juga ada resiko bahwa kita juga mengeluarkan limbah, dan limbah ini tentunya sangat berbahaya dan ini juga harus kita kelola dengan baik. Ya, jadi nah inilah kemudian muncul tadi yang disampaikan kita pada pagi hari ini, bicara tentang bagaimana konsep green farmasi gitu ya. Yang tentunya ini menekankan pada pengembangan, tadi disampaikan secara detail oleh Prof. Puji dan juga Bu Devika, bagaimana proses pengembangan obat, penemuan obat dan sebagainya yang mengacu kepada green farmasi. Nah, nanti saya lebih banyak berbicara tentang bagaimana produksinya gitu, produksi di industri farmasi supaya kita betul-betul menjamin bahwa obat yang limbah yang kita keluarkan, yang kita hasilkan tidak mencemari lingkungan yang ada di kita. Kemudian tadi juga di penggunaan, nah ini penggunaan dan juga pembuangan obat, tadi disampaikan Bu Devika ya, kalau di Jogja kita sudah ada drop box
ada program dari Balai Besar POM di Jogja, kemudian di beberapa grup farmasi juga mengadakan program serupa, yaitu bagaimana supaya limbah dari rumah tangga, limbah yang obat yang ada di masyarakat yang sudah expired dan sebagainya tidak dibuang langsung ke lingkungan karena itu sangat berbahaya, tapi diolah secara khusus sehingga bisa mengurangi resiko terhadap di lingkungan. Nah, inilah ide bagaimana munculnya yang disebut dengan green pharmacy gitu ya, karena terutama ini karena ya tadi kita tahu bahwa obat-obat terutama yang obat kimia ya, tadi disampaikan Prof. Puji juga bahwa ada risiko di bahan kimia obat ini sangat berbahaya karena terutama di zat aktifnya dan juga metabolit ini bisa mencemari lingkungan dan sebagainya. Nah, inilah konsep yang kita kenal sebagai green pharmacy ya, bagaimana kita bisa mengembangkan, memproduksi, menggunakan, membuang obat dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, ini ada yang menarik ya, kalau kita bicara tentang industri, green industry gitu ya, biasanya kita ada 3 pilar, yaitu reduce, recycle, dan reuse tadi ya. Tadi ini sampaikan tadi Bu Prof. Puji juga bagaimana kita recycle dan reuse, tapi sayangnya kalau di industri farmasi kita tidak bisa melakukan recycle karena ini sangat sulit dilakukan ya. Ada peraturan yang sangat rigid sekali, sangat rumit di industri farmasi kalau kita harus merecycle, rework lah bahasa istilahnya, umumnya istilahnya rework itu. Itu tidak mudah karena pada begitu banyak sekali aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk kita bisa melakukan recycle, apalagi reuse gitu ya. Obat dari masyarakat dikembalikan ke pabrik itu nggak boleh dipakai lagi gitu. Jadi tidak ada istilahnya reuse, sehingga yang banyak dilakukan di industri adalah kita bagaimana melakukan yang disebut dengan reduce. Nah, ini jadi inilah konsep di industri farmasi, bagaimana green farmasi itu kita lebih fokus pada kita melakukan reduce-nya, meminimalisasi jumlah limbah yang harus kita keluarkan atau kita buang kepada lingkungan. Karena di recycle mau di reuse ini memiliki aturan yang sangat berat sekali, di Badan POM menerapkan aturan yang sangat keras ya, sangat luar biasa ya. Sebelum kita bisa melakukan recycle ya, termasuk rework, itu harus ada banyak penelitian, kajian risiko, harus melihat impurities-nya, harus melakukan kajian terhadap impact-nya terhadap khasiat. Tadi ada juga disampaikan, ada pertanyaan bagaimana tentang impact-nya terhadap terapi begitu dan sebagainya. Nah, ini memang sangat sulit di industri farmasi melakukan recycle maupun reuse ini. Bahkan termasuk juga bahan kemasannya juga. Bahan kemas juga nggak bisa dilakukan recycle dan reuse secara sembarangan begitu. Misalnya dikembalikan ya, dosnya dipakai lagi, itu nggak boleh gitu. Jadi ada banyak sekali restriction ya, batasan-batasan di industri farmasi untuk bisa melakukan proses recycle maupun reuse ini. Sehingga fokus di industri farmasi lebih banyak terutama di bagian reduce-nya. Bagaimana kita meminimalkan jumlah dari limbah yang kita hasilkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan bagian produksi, implementasi di green pharmacy, kita ada 3 bagian, kalau saya bagi menjadi 3 garis besar begitu, yaitu di bagian pre-production. Nah, ini adalah sebelum kita melakukan proses produksi secara massal, secara komersial. Nah, tadi juga disinggung oleh Bu Puji tentang bagaimana kita melakukan yang disebut dengan quality by design. Nah, ini menarik ya, karena ini merupakan aturan baru di Badan POM, bahwa untuk pengembangan obat ke depan kita harus menggunakan yang disebut dengan konsep quality design. Nah, quality by design atau QBD. Nah, disinilah peran penting tadi disampaikan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Farmasi maupun di Pendidikan Tinggi Farmasi diberikan mindset bahwa dalam proses pengembangan obat itu kita harus bermindset tentang green pharmacy ini. Karena inilah ranah kita, ranah farmasi untuk bisa melakukan formulasi, melakukan pemilihan bahan baku, pemilihan bahan penolong dan sebagainya. Nah, di dalam proses pengembangan produk inilah kita bisa menerapkan green pharmacy secara lebih konseptual begitu. Karena ini sangat penting sekali di industri farmasi. Konsep quality by design ini sangat menjadi tolak ukurnya nanti ya, karena sebelum obat itu dipasarkan kita ada namanya disebut dengan proses pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk inilah konsep green pharmacy sudah mulai diterapkan. Bagaimana pemilihan bahan yang ramah lingkungan, bagaimana bahan-bahan yang mudah terurai di lingkungan dan sebagainya. Nah, inilah peran serta terutama dari farmasis di industri farmasi untuk bisa memilih bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan tadi. Kemudian di bagian produksi kita ada yang disebut dengan namanya PET. Nah, ini juga konsep baru di industri farmasi yang juga dikenalkan bersamaan dengan penerapan CPOB 2024-2025,
bagaimana industri farmasi bisa melakukan reduce tadi ya, melakukan pengurangan limbah tadi dengan penerapan yang disebut dengan PET, proses analytical teknologi. Nanti slide ke depan akan saya sampaikan bagaimana konsep PET ini di industri farmasi. Dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana setelah production, setelah selesai kita melakukan pengelolaan terhadap lingkungan ya, yang limbah yang dihasilkan ya, mau tidak mau ada limbah di situ, sehingga bagaimana industri farmasi melakukan pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah yang dihasilkan sehingga tidak mencemari di lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, ini secara konsep tentunya kita kalau di industri farmasi ini sangat sudah sangat relevan, dan di sini sering kali disampaikan bahwa sebelum obat itu sampai di pasaran, sampai di masyarakat, ada proses yang sangat panjang di situ, dari mulai fasilitasnya tadi disampaikan oleh Prof. Puji, ada GMP ya. Bagaimana di situ ada persyaratan-persyaratan tentang lingkungan, tentang sangat diperhatikan ya, bagaimana persyaratan-persyaratan di GMP-nya. Kemudian dari produknya sendiri ada proses yang disebut dengan uji klinik tadi ya, kemudian ada proses registrasi di situ, dan ini sangat panjang sekali, termasuk bagaimana pemilihan bahan. Nah, ini yang nanti akan sangat dinilai oleh Badan POM. Obat itu sebelum diluluskan ke pasaran ada penilaian di situ, bagaimana bahan-bahan yang digunakan, nah, termasuk bahan-bahan yang ramah lingkungan tadi. Karena tadi ya sampai termasuk juga yang di industri obat tradisional, bagaimana sisa residu dari pelarut dan sebagainya nanti akan dinilai di Badan POM apakah memenuhi persyaratan apa tidak. Nah, jadi konsepnya adalah bagaimana proses sebelum obat itu dipasarkan sudah diberi betul-betul dikaji, betul-betul diperhatikan, termasuk bahan-bahan yang digunakan dan juga prosesnya seperti apa. Nah, ini untuk menjaga supaya produk yang dihasilkan oleh industri farmasi maupun industri bahan zat aktif lainnya, termasuk sediaan farmasi yang lainnya, termasuk obat tradisional, kosmetik tadi ya, betul-betul sudah melalui proses yang sangat panjang, sudah melalui evaluasi dari Badan POM supaya betul-betul tidak mencemari lingkungan dan juga tidak berbahaya kepada di lingkungan dan sebagainya. Nah, tadi ini yang tadi menarik sekali disampaikan Prof. Puji tadi, bagaimana perjalanan panjang gitu ya, dari mulai penemuan obat sampai ke masyarakat. Ya, tadi kalau di Indonesia memang lebih banyak di bahan alam ya, tapi kalau kita lihat bagaimana proses pengujian atau penemuan obat di industri farmasi, ya memang 90% masih menggunakan bahan kimia ya, chemical base gitu. Sekarang ini sudah mulai banyak berkembang ke bioteknologi ya, obat-obat yang terkait dengan bioteknologi, dan satu lagi tadi yang disampaikan adalah tentang fitokimia, fitofarmaka gitu ya. Termasuk tadi disampaikan Bu Devika, ada omai, ada fitofarmaka. Nah, ini memang berbeda dengan yang jalurnya berbeda gitu. Jalur antara obat tradisional yang saat ini nanti istilahnya akan berubah, bukan obat tradisional lagi tapi obat bahan alam gitu ya, OBA gitu. Ya, jadi nanti bukan CPOTB tapi CPOBA gitu ya singkatannya. Jadi cara pembuatan obat bahan alam yang baik gitu, CPOAB gitu. CPOBAB. Gitu agak aneh memang singkatannya gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang industri farmasi, memang hampir 90% masih menggunakan chemical base gitu ya, bahan-bahan yang berbasis pada kimia. Nah, ini prosesnya sangat panjang sehingga di Indonesia memang hampir tidak ada industri bahan baku gitu ya, bahan baku obat di Indonesia paling sekitar baru berapa ya, tidak sampai 5%, 10% begitu bahan baku yang dihasilkan di Indonesia. Nah, sehingga memang pencemaran terbesar memang berasal dari industri bahan baku. Memang ini kendala dialami di negara-negara yang menghasilkan bahan baku obat ya, terutama di India, di China, itu sangat sekali berinteraksi, sangat berkaitan dengan pencemaran lingkungan ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu mungkin yang pernah masih ingat ya, pada saat Olimpiade Beijing ya. Jadi pada saat ada Olimpiade di China begitu, ada efek sampingnya gitu ya. Selain ada olahraga Olimpiade, ternyata di Indonesia mengalami shortage atau kekurangan antibiotik. Apa hubungannya gitu ya? Ada apa hubungannya antara Olimpiade yang di negara Cina sana dengan kekurangan antibiotik di Indonesia? Ternyata pemerintah Cina pada saat Olimpiade di tahun 2000, kalau nggak salah 2004 atau 2008 saya lupa, itu menutup semua pabrik-pabrik farmasinya gitu. Karena untuk supaya udara di Beijing itu menjadi bersih gitu, karena banyak tamu dari negara-negara lain, sehingga di industri farmasi di sana bahan baku terutama yang antibiotik disuruh tutup gitu supaya tidak mengeluarkan limbah.
Nah, sehingga akibatnya apa? Akibatnya di Indonesia malah kekurangan bahan bakunya gitu, karena hampir 60% bahan baku di Indonesia diimpor dari China gitu ya. Kemudian juga di India saya kira ada banyak kasus yang terjadi terutama pada saat Covid kemarin ya. Bagaimana industri farmasi di India, kalau Anda lihat Sungai Gangga ya, itu merupakan sungai yang paling tercemar di seluruh dunia begitu, meskipun di sana dipakai buat mandi orang, dibuat untuk upacara keagamaan, tapi merupakan salah satu sungai yang tercemar, yang paling berpolutan di seluruh dunia ya, karena memang berasal dari industri, salah satunya yang terbesar adalah industri bahan baku farmasi ini. Nah, memang itulah kadang-kadang mungkin salah satu kendala terutama di Indonesia juga untuk memproduksi atau menghasilkan salah satunya ya, ini bukan satu-satunya faktor, tapi salah satu ya pencemaran yang terberat adalah industri bahan baku di farmasi ini gitu. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa di green farmasi ini kalau kita mulai dari proses pengembangan produk begitu ya di industri farmasi, ini ada beberapa proses begitu langkah, dan terutama yang paling penting adalah di pengembangan formulasi ini. Nah, untuk pengembangan formula ini memang di industri farmasi ada paradigma baru ya. Kalau selama ini kita menggunakan konsep yang disebut dengan quality by testing ya, kan mungkin Bapak Ibu pernah belajar tentang bagaimana proses pengembangan produk begitu ya, istrinya dengan kalau istilah bahasa awamnya trial and error begitu. Nah, ini disebut dengan pengembangan quality by testing, artinya kita coba-coba bahan baku ini menggunakan pengikat ini, pelarut ini, menggunakan sebagai tadi menggunakan coba-coba begitu. Nah, disebut dengan istilah quality by testing. Nah, Badan POM dimulai tahun 2022-2023 begitu mulai mengembangkan apa yang disebut dengan quality by design. Nah, jadi ini adalah konsep baru dalam proses pengembangan produk terutama obat kopi begitu ya, supaya kita tidak terlalu banyak trial and error tadi gitu, tapi ada panduan yang sangat menarik begitu, panduan yang sangat komprehensif bagaimana proses pengembangan produknya. Nah, ini yang menariknya apa? Menarik terkait dengan green farmasi. Di dalam QBD ini kita ada proses yang disebut dengan namanya penentuan critical quality attribute ataupun yang disebut dengan critical material attribute di sini. Jadi di dalam proses quality by design kita wajib melakukan apa yang disebut dengan kajian terhadap materialnya. Ya, di situ bagaimana fisikokimianya, bagaimana bioassay-nya, bagaimana chemical properties dan sebagainya. Nah, inilah kita sehingga betul-betul bisa memahami bagaimana obat yang akan kita kembangkan nantinya. Jadi tidak perlu trial and error, tetapi kita bagaimana bisa memahami karakteristik dari bahan-bahan yang akan kita gunakan, terutama bahan baku yang akan kita gunakan. Nah, mungkin nanti kalau mau belajar lebih lanjut tentang QBD nanti bisa kita ada session khusus begitu, karena ini menarik sekali. Nah, yang menarik adalah di sini. Sehingga kalau kita lihat di proses bahan awal obat gitu ya, kan di situ ada bahan tambahan, ada zat aktif, kemudian ada bentuknya juga macam-macam, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas ya. Termasuk juga bahan pengemas, ada yang primer dan sebagainya, sekunder ya. Nah, yang menarik di sini, nah kita pada saat kita melakukan proses QBD ini, pada saat kita melakukan kajian terhadap critical material attribute tadi, ada peluang untuk memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan. Tadi disampaikan beberapa contoh dari Prof. Puji tadi ya, misalnya pelarut misalnya ya, yang kita biasanya gunakan kloroform ya, diklorometan, toluen dan sebagainya. Nah, kita bisa ganti menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan atau green ramah terhadap lingkungan gitu ya. Misalnya yang berbasis air, etanol yang terutama sekarang sudah mulai bioetanol ya, meskipun sekarang lagi rame nih gara-gara Pertamax campur etanol gitu ya. Jadi tapi ternyata itulah yang ramah lingkungan begitu ya, meskipun katanya lagi pada rame gara-gara mobilnya pada rusak gara-gara bioetanol, tapi dengan penggunaan apalagi dengan menggunakan bioetanol itu sangat ramah lingkungan. Kemudian isopropil, biobase dan sebagainya. Kemudian sekarang juga ada banyak sekali etil laktat yang dari fermentasi gula ya, kemudian supercritical CO2 dan sebagainya. Jadi ada peluang di situ. Jadi teman-teman yang terutama di bagian R&D di industri farmasi bisa melakukan pemilihan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Pengikat yang dulu kita gunakan PVP misalnya yang dari sintetis, sekarang sudah mulai banyak ada modified MyStarch misalnya ya, dari HPMCP, hidroksipropil metil selulose yang merupakan dari selulosa alami. Ada menggunakan alginat, gam Arab dan sebagainya. Ini adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai bahan pengikat selain dari PVP yang biasa kita gunakan. Kemudian untuk filler, nah ini talc ini sangat banyak sekali digunakan. Masih industri farmasi masih banyak menggunakan talkum gitu ya, talc yang itu sangat
berisiko terkontaminasi dengan asbes. Nah, ini kita bisa ganti dengan menggunakan MCC misalnya ya, kemudian dari laktos yang sebagainya. Jadi ada banyak peluang di sini di teman-teman di industri yang bisa mengganti bahan-bahan yang bisa kita gunakan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, ini tahapnya adalah pada saat kita melakukan quality by design tadi. Kemudian yang coating, nah ini sudah hampir kalau di industri farmasi di Indonesia saya yakin ini sudah mulai banyak meninggalkan pelarut-pelarut organik ya, seperti kayak aseton, metil klorid dan sebagainya, karena ini sangat berbahaya terhadap lingkungan. Sudah banyak sekali sekarang dipakai menggunakan bahan-bahan yang berbasis pada air ya, aqueous film coating ya. Sekarang juga sudah mulai banyak dijual secara massal begitu. Nah, sehingga pada saat kita melakukan proses pengembangan produk sudah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kemudian untuk plasticizer yang untuk bisa mengkilatkan membantu proses supaya bisa terutama untuk coatingnya itu bisa kinclong begitu ya, bisa bersinar begitu. Kita gunakan biasanya petalat gitu ya, baik itu maupun PEG. Nah, ini petalat ini menjadi rame nih ya. Kemarin ada beberapa kasus terjadi penolakan bahan ekspor Indonesia ditolak di Taiwan begitu ya, karena kapsulnya mengandung fetalat ya. Ini juga merupakan karena mereka sudah sangat green factory ya, green industry, sehingga mereka menolak bahan-bahan yang mengandung fetalat. Nah, ini kita bisa ganti dengan sorbitol, gliserol dan sebagainya sebagai pengganti untuk plasticizer. Kemudian yang surfaktan yang kita biasa gunakan sodium lauryl sulfat, ini kita bisa ganti dengan menggunakan lecithin alami. Nah, ini peluang ini bagi industri di perguruan tinggi, bagaimana kalau di Indonesia kan banyak nih lecithin terutama ya, misalnya dari udang gitu ya. Tapi udang yang jangan tercemar radioaktif gitu ya. Udang ada banyak udang, kepiting, kerang. Nah, itu kan semuanya sumber dari lecithin yang alami. Nah, ini bisa kita gunakan nanti sebagai pengganti dari untuk sebagai surfaktan untuk di sodium lauryl sulfat. Nah, kemudian untuk yang bahan aktifnya terutama yang disintesis dengan logam berat. Nah, ini bisa gunakan, kita bisa memilih bahan-bahan yang menggunakan jalur fermentasi. Tadi disampaikan Prof. Puji tadi, bagaimana industri sekarang sudah mulai berperan di dunia ini karena tuntutan dari global gitu ya, bahan-bahan yang kita gunakan tadi sudah mulai beralih ke industri yang lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, kemudian juga yang sering digunakan di industri adalah pengawet, preservatif ya. Kita sering kali metil paraben, propil paraben, ya, nipagin, nipasol, ini juga sangat sulit diuraikan begitu. Kita menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai seperti misalnya asam benzoat dan sebagainya. Jadi inilah ya, peran penting industri apoteker di industri farmasi supaya kita bisa memilih bahan-bahan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga ini ya, tadi juga contoh beberapa aplikasi secara formulasi ini juga sudah mulai banyak digunakan, seperti kayak metformin ini sudah menggunakan berbasis aqueous ya. Kalau dulu film coating menggunakan bahan-bahan yang tadi disampaikan pelarut-pelarut organik, sekarang sudah mulai banyak menggunakan pelarut-pelarut berbasis pada air gitu. Kemudian paracetamol ini sudah banyak menggunakan pengganti PVV, sudah menggunakan Pregabalin, Maestar dan sebagainya. Jadi inilah peluang industri farmasi kita, bagaimana supaya betul-betul green farmasi tadi terimplikasi di bagian pada saat kita melakukan proses pengembangan produk. Nah, kemudian ada manfaatnya, jadi karena kita tidak bisa melakukan reduce, recycle dan sebagainya, tentunya dengan menggunakan QBD ini, ya tentunya ini ada manfaat yang sangat luar biasa. Misalnya hasil yang tidak memenuhi persyaratan atau OOS, out of spec gitu, itu berkurang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan atau penerapan QBD ini bisa menurunkan secara drastis OOS dari 10% menjadi kurang dari 2%. Mengurangi rework dan reproses yang biasanya kira-kira kalau di industri farmasi antara 10-20% berkurang menjadi sampai ke 5%. Nah, tentunya ini sangat mengurangi beban limbah industri yang akan dibuang terhadap ke lingkungan tadi. Kemudian penarikan produk dan sebagainya ini jauh berkurang dengan penerapan QBD. Jadi memang di CPOB, terutama di CPOB 2024 itu penerapan QBD ya, sekarang pun di bagian registrasi mereka lebih prefer ya menerima pendaftaran obat yang dilakukan industri lebih menggunakan QBD dibanding dengan menggunakan konsep QBT atau disebut dengan quality by testing ini gitu. Kemudian juga mengurangi biaya kualitas ya, kemudian pengembangan juga lebih cepat dan sebagainya. Nah, ini tentunya banyak sekali keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh industri dengan menggunakan atau menerapkan konsep QBD dibanding dengan QBT dalam proses pengembangan produk di industri farmasi. Nah,
Kemudian di proses produksinya, nah ini menarik sekali. Ini juga merupakan salah satu yang didorong oleh Badan POM, terutama penerapan di CPOB 2024-2025. Kalau kita lihat proses produksi, tentunya Bapak Ibu, adik-adik semua tentu sudah paham ya bagaimana proses produksi di industri, dari mulai bahan aktif, ada proses penimbangan, masuk ke ruang staging, di situ ada proses pengolahan, ada produk antara, ada produk ruahan, ya, kemudian ada proses pengemasan dan seterusnya. Jadi saya secara singkat hampir seluruh sediaan farmasi dibuat menggunakan metode seperti ini. Nah, menariknya apa? Ya, kalau di sini kita lihat proses pengolahan sendiri, ada bagaimana pembuatan kapsul dan sebagainya. Nah, menariknya adalah bahwa dalam proses produksi ini biasanya kita menggunakan yang disebut dengan istilah batching. Ya, kalau ini sudah diajarkan ya, kita dari sejak saya kuliah dulu diajarkan bagaimana cara bikin tablet. Mulai dari proses ada metode pencetak langsung, ada glukosi kering, ada glukosi basah dan sebagainya. Ada tahapan-tahapannya, ada proses pencampuran, ada proses granulasi, dicek dulu, proses pengayakan nanti dicek dulu gitu ya, bagaimana kualitas granulnya, bagaimana kualitas berapa kadar airnya, berapa suhunya dan sebagainya. Jadi ada proses yang disebut dengan tahapan-tahapan proses produksi. Saya kira ini sudah kenal semua ya, di adik-adik sudah pasti tahu ya bagaimana proses produksi suatu obat di industri farmasi itu melalui bagaimana prosesnya. Ini pembuatan tablet ya, bagaimana proses pembuatan sugar coating, film coating dan sebagainya. Ada tahapan-tahapannya. Kalau sugar coating tahapannya lebih panjang lagi. Ada seal coating, ada sugar coating, ada coloring dan sebagainya. Pembuatan sirup juga ada proses yang pencampuran, penyaringan, pengisian dan sebagainya, proses pembuatan suspensi dan sebagainya. Nah, prosesnya sangat panjang, sangat lama, dan masing-masing tahapan ada proses pengujiannya. Nah, tentunya ini sangat memakan waktu, kemudian juga sangat memboroskan. Karena apa? Karena di industri farmasi ada aturan bahwa sampel itu nggak boleh dibalikin ke proses produksi lagi, harus dimusnahkan begitu. Nah, sehingga setiap tahapan tadi diambil sampel, akhirnya apa? Ya dibuang ke limbah. Nah, ini menjadi beban limbah di industri farmasi lagi. Nah, sehingga kemudian muncullah konsep yang disebut dengan proses analytical technology gitu. Nah, di sini di industri farmasi mesin-mesin produksinya sudah dilengkapi dengan berbagai macam alat untuk pengujian gitu. Sehingga pada saat kita granulasi gitu nggak usah diambil sampelnya, kemudian diperiksa kadar airnya, diperiksa granulnya, bagaimana homogenitasnya dan sebagainya. Kenapa? Karena pada saat kita sedang proses granulasi, proses pencampuran, sudah langsung keluar angkanya, sudah keluar bagaimana kualitas dari granul kita tadi. Saat tableting gitu ya, saat mencetak tablet begitu, nah itu tidak harus diambil sampelnya satu-satu ya, setiap menit atau setiap jam sekali diambil sampelnya, kemudian dibawa ke ruang lab, diperiksa, nggak perlu lagi. Jadi kita pada saat kita proses tableting secara otomatis akan mencatat, akan mengukur bagaimana kualitas dari bahan yang kita produksi tadi. Nah, ini disebut dengan proses analytical technology namanya. Jadi mesin-mesin produksi sudah dilengkapi dengan berbagai alat untuk melakukan proses pengecekan secara inline. Nah, gitu ya. Jadi secara inline saat proses produksi berlangsung langsung diperiksa saat itu juga. Jadi secara live gitu ya. Jadi secara live kita sudah tahu bagaimana hasil dari industri farmasi tadi. Nah, sehingga inilah sangat mengurangi jumlah dari sampel yang dibuang ataupun limbah yang dibuang ke lapangan tadi. Jadi misalnya ini, jadi mulai dari satu granulasi, kemudian proses pencampuran, proses cetak itu dalam satu rangkaian, dalam satu inline begitu. Nah, sehingga operator hanya lihat dari ruang monitor saja. Nah, jadi tidak masuk ke ruang situ, nggak ikut ngaduk macam-macam, semuanya dilakukan dengan menggunakan mesin. Nah, ini yang disebut dengan proses analytical technology. Sehingga kalau kita produksi obat yang dulunya berminggu-minggu, berhari-hari, saat ini bisa cuman beberapa hari sudah selesai gitu. Nah, sehingga ini juga sangat menghemat energi, ya, menghemat biaya, menghemat sampel, kemudian juga sangat bisa prosesnya lebih cepat gitu. Nah, ini mulai diterapkan di Indonesia. Dulu ada beberapa industri, kalau dulu masih kita lihat dari luar negeri saja, tapi di Indonesia sekarang sudah mulai banyak industri farmasi yang menerapkan konsep PET ini ya, apalagi yang proses produksinya massal gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar kayak Kalbe, Dexa, saya tahu itu kemudian Combiphar itu sudah mulai menerapkan namanya PET gitu, proses analytical teknologi, sehingga inilah mengurangi jumlah limbah yang akan kita buang ke lingkungan dan sebagainya. Oke. Nah, di Badan POM sendiri ini sangat mendorong bahwa penerapan PET ini di industri farmasi. Kenapa? Karena kalau industri yang sudah menerapkan PET ya, proses analytical teknologi tadi,
itu dikategorikan ke level 4. Nah, ini ya, jadi di Badan POM saat ini sedang ada program namanya Maturitas Industri Farmasi. Industri didorong untuk supaya lebih mature begitu. Salah satu tolak ukurnya kalau yang di level 4 ini adalah dia sudah menerapkan yang disebut dengan namanya PET ini. Nah, gitu ya. Jadi di PET ini adalah merupakan salah satu tolak ukur dari industri farmasi sudah yang ada di level 4. Yang sudah itu di situ ada sangat unggul ya. Tidak ada lagi recall, tidak ada reuse, recycle dan sebagainya. Kemudian bahannya tadi formulanya juga sudah diukur menggunakan QBD. Nah, sehingga ini akan menjadi industri yang menjadi unggulan di Indonesia ya, terutama ini terkait dengan bagaimana penerapan dengan menggunakan berbasis kepada teknologi blockchain dan sebagainya ya, ini menjadi sangat luar biasa sekali. Nah, ini tadi ya salah satunya adalah penerapan PET di industrinya tadi sehingga bisa nanti masuk ke level keempat. Dan kalau udah level 4 artinya apa? Ya istilahnya sudah seperti kayak industri yang global berkelas internasional, berkelas global gitu ya. Sehingga kalau di luar negeri pun hanya bisa terima produk-produk yang digunakan di level 4 ini. Nah, sehingga inilah yang bisa kita lakukan bagaimana di proses produksinya kita menggunakan PET sehingga bisa mengurangi jumlah limbah, jumlah sampel dan sebagainya yang akan kita buang nanti ke lingkungan. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana proses QBD, PET dan sebagainya, ini ada buku saya kemarin bikin buku tentang manajemen farmasi industri, di situ akan dikulas lengkap bagaimana penerapan QBD dan sebagainya ada di industri farmasi. Nah, sekarang bagaimana tentang pengelolaannya? Mohon maaf, suara saya terdengar nggak ya? Hujan deras soalnya. Oke, sorry. Soalnya di sini lagi hujan deras banget. Ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak ada kendala nanti ya. Oke, sekarang bagaimana dengan kalau sudah terjadi limbah? Nah, ini tadi sering saya disampaikan ya. Kebetulan saya ngambil dari tempat saya bekerja gitu ya. Sekarang saya di Odiksa di Sentolo, termasuk juga industri baru, termasuk saya juga sekarang ini juga lagi install limbah juga di sana. Ya. Nah, jadi seperti tadi disampaikan bahwa ada banyak limbah di industri. Ya, kita sadar bahwa industri farmasi selain menghasilkan obat juga ada dampak terhadap lingkungan. Dan limbahnya tidak hanya limbah cair gitu ya. Ada limbah cair, ada limbah udara, ada limbah suara, ada limbah padat dan sebagainya. Nah, ini harus dikelola. Dikelola supaya dampaknya sekecil mungkin begitu. Nah, tadi disampaikan ada aturannya kan? Ya, ada. Jadi sebelum pabrik farmasi tadi berdiri ada dokumen yang disebut dengan namanya UKL UPL. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan tadi disampaikan Prof. Puji tadi, dari industri farmasi punya kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap lingkungan secara reguler. Kalau di Jogja ini, kalau peraturannya adalah minimal 6 bulan sekali, jadi setahun 2 kali harus dilakukan pengecekan terhadap berbagai macam parameter gitu ya, parameter lingkungan seperti kayak debunya seperti apa dan sebagainya. Nah, di Indonesia ada yang disebut baku mutu lingkungan. Nah, ini namanya baku mutu lingkungan itu adalah tolak ukurnya suatu industri dikatakan mencemari lingkungan kalau limbahnya itu melebihi ambang batasnya. Ya, jadi melebihi ambang batas sehingga dikatakan mencemari lingkungan. Tapi kalau di bawah ambang batas ya nggak ada masalah gitu. Fine-fine saja, tapi ada konsekuensinya nanti. Nah, jadi kalau limbah padat ini ada misalnya kayak tadi ya, debu, serbu obat dari dari dust collector, obat yang rusak, kadaluarsa dan sebagainya tadi yang terutama juga termasuk obat-obat yang dari masyarakat tadi. Kemudian karton dan sebagainya. Nah, ini perlu dikelola. Bagaimana pengelolaannya? Ya, misalnya dibuatkan tempat sampah, kemudian sisa karton dan sebagainya ini bisa kita olah, dikumpulkan. Nah, untuk limbah-limbah obatnya, sisa debu dan sebagainya ini termasuk limbah B3. Ya, limbah yang beracun, berbahaya dan limbah B3. Limbah berbahaya, beracun dan apa? B-nya satu lagi apa? Limbah beracun berbahaya gitu ya, limbah yang beracun dan berbahaya. Jadi limbah B3-nya. Nah, untuk limbah B3 ini kita tidak bisa olah di sini. Jadi ada industri yang memang khusus pengolahan limbah padat terutama di industri. Ya, ada tidak semua industri farmasi tidak boleh mengolah limbah B3-nya sendiri karena kita memang bukan industri pengolahan B3. Jadi ada pihak ketiga gitu yang diizinkan oleh negara untuk bisa mengelola limbah padat ya. Kalau di Indonesia ini ada namanya PPLI, Prasada Pramuna Limbah Indonesia yang ada di Bogor begitu, yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengolah limbah B3 dari industri farmasi di seluruh Indonesia.
nanti untuk mengangkut ke sananya kita ada jasa pengangkutannya gitu. Nah, jadi industri farmasi bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengangkut limbah B3-nya ke proses pengolahan limbah B3 yang ada di Cilengsi di Bogor. Nah, ini jadi di industri farmasi hanya bisa mengurangi tadi ya, sampaikan meminimalisasi bagaimana jumlah limbah yang akan kita buang. Karena buang limbah B3 ini juga mahal harganya gitu ya, tidak murah. Karena untuk sekali pengangkutan biayanya juga sangat mahal sekali. Nah, untuk limbah gas ini kan biasanya juga dari debu, kemudian dari lemari asam ya, kemudian dari solvent dan sebagainya. Nah, ini ada juga cara pengelolaannya seperti apa. Nah, ini kalau di di Odixai kita ada cerobong asap yang dilengkapi dengan absorber. Kemudian dari lab juga ada dikasih menggunakan karbon dan sebagainya untuk menyerap logam-logam berat, uap-uap berbahaya dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan kita menerapkan seperti industri yang lainnya gitu. Ada persyaratan-persyaratan khusus bagaimana mesin yang kita gunakan ya. Jadi supaya untuk mengurangi limbah udara atau limbah gas yang kita buang ke lingkungan. Nah, kemudian juga suara. Nah, suara getaran ini juga menjadi limbah gitu ya. Karena mesin-mesinnya berat, berputar atau bergerak berjalan mungkin ada yang 24 jam, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam dan sebagainya. Sehingga ini juga menimbulkan limbah suara maupun limbah getaran. Ada batas baku mutu lingkungannya, ada batas yang diperbolehkan berapa getaran, berapa desibel suaranya dan sebagainya. Dan ini ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, ini yang sering tadi disampaikan ada limbah cair ya. Tadi limbah cair dari peralatan produksi, kemudian dari kamar mandi, dari WC, dari regensi dan sebagainya. Nah, aturannya ada di sini, ada di namanya baku mutu lingkungan ini. Jadi limbah itu tidak bisa kita nolkan. Nah, ini ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan atau dicamkan dari teman-teman semua, kita tidak bisa betul-betul menghilangkan limbah itu betul-betul menjadi nol, nggak bisa. Yang hanya bisa kita lakukan hanya menurunkan kadar limbah itu sampai menjadi ke baku mutu yang diperbolehkan oleh regulasi ya. Misalnya ada beberapa parameter, ada BOD, ada COD, ada TS dan sebagainya. Ini masing-masing memiliki angka yang maksimalnya, kadar maksimalnya. Nah, ini yang kenapa tadi ya ada pertanyaan, kenapa kok sudah ada peraturannya, sudah ada kadarnya, tapi kok ternyata masih mencemari, ikannya masih mengandung racun, antibiotiknya ternyata. Nah, ini karena sebenarnya industrinya nggak salah gitu ya, karena memang aturannya begitu. Secara aturan kita masih memenuhi persyaratan, tapi nah ini masalahnya ya. Tapi ada beberapa kendala di situ yang khusus di industri farmasi. Nanti kita di beberapa slide belakang nanti sampaikan. Nah, biasanya untuk mengolah limbah ini ada yang disebut namanya IPAL gitu ya. Nah, ini IPAL yang sering kali ada pelajari gitu ya, IPAL dan sebagainya. Ya, jadi ada beberapa proses di pengolahan IPAL ini ya, limbah ini. Ada proses yang disebut dengan pengolahannya itu ada tergantung dari karakteristik limbahnya, kemudian tergantung dari tahapan-tahapannya. Nanti materinya di-share aja Mbak ya, biar gak terlalu panjang ya. Nanti ini baru tahapan aja. Nah, termasuk yang antibiotik. Nah, tadi ada pertanyaan Mbak Giralda tadi. Nah, untuk pengolahan antibiotik ini ada pengolahan khusus, tidak bisa campur dengan limbah yang lain. Ada yang disebut namanya pengolahan destruksi cincin beta laktam ya. Obat-obat yang mengandung cincin beta seperti kayak penisilin, amoksisilin, ampicillin, kemudian golongan cefalosporin itu kan punya cincin beta laktam yang tidak bisa dipecah di lingkungan. Jadi harus ada limbah, ada treatment khusus untuk memecah beta laktam ini. Nah, kira-kira begitu sampai nanti keluarlah di bak berikutnya ada pencampuran dan sebagainya. Oke, nanti ini saya cepetin aja. Nah, yang menjadi tolak ukur ada di sini nih problemnya. Jadi yang menjadi problem saya supaya waktunya enggak. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya, gambar skematik dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti ini gambaran IPAL di industri farmasi. Dulu saya pernah bikin IPAL, udah jernih, udah bagus begitu ya, tapi ternyata di lingkungan masih ada protes gitu ya. Ternyata kenapa? Nah, ternyata ini penyebabnya. Jadi ternyata banyak senyawa-senyawa organik gitu ya. Senyawa-senyawa yang dari obat, bahan baku obat misalnya EPI dan sebagainya, ternyata tidak bisa terurai. Nah, jadi limbah industri farmasi termasuk limbah yang kompleks dan berisiko tinggi karena dia mengandung senyawa yang persisten, tahan terhadap pemecahan tadi, misalnya antibiotik, hormon, surfaktan, pelarut. Ini adalah bahan-bahan yang sangat sulit dipecah. Sehingga untuk IPAL konvensional ini seringkali tidak mampu menurunkan kadar senyawa tadi. Sehingga inilah yang jadi penyebabnya. Misalnya contoh, tadi kan kadar BOD, COD itu kan maksimalnya 100 gitu ya, 100 mg per liter. Tapi
bahan baku misalnya ciprofloxacin ini bahkan hanya kadar 0,1 mikrogram per liter itu sudah mampu mengganggu mikrobiota air. Nah inilah sehingga kadang-kadang ada banyak anggapan ya bahwa COD normal tampaknya aman-aman saja tapi ternyata beracun bagi lingkungan juga. Nah ini yang kadang-kadang seringkali diabaikan teman-teman di industri karena aturannya hanya patokannya BOD COD. Tapi ternyata meskipun COD BOD-nya masuk yang kelihatannya aman tapi ternyata itu sangat masih berdampak terhadap biologisnya ya. Misalnya kayak estrogen, tadi antibiotik dan sebagainya, bahkan obat-obat antiinflamasi ini yang terjadi di India ya. Jadi ditemukan adanya residu diklofenak sodium di burung pemakan bangkai yang ada di India. Nah, jadi inilah kadang-kadang yang belum disadari oleh teman-teman di industri farmasi ya, ternyata ada banyak sekali bahan-bahan yang meskipun jumlahnya sedikit, meskipun itu sudah memenuhi persyaratan tapi ternyata masih mencemari lingkungan ya, antibiotik, hormon, bahkan mungkin tadi nah ini salah satu paracetamol tadi yang mungkin sudah diolah di industrinya tetapi ternyata jumlah yang sedikit tadi bisa mencemari lingkungan begitu. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa banyak sekali industri farmasi yang dituding gitu ya, mencemari. Padahal kalau diperiksa limbahnya udah oke, sudah bagus, memenuhi persyaratan, tapi ternyata berdampak terhadap di lingkungan, di makhluk hidup, di ikan ya, terutama misalnya di ganggangnya, di mungkin nanti di makhluk biota laut dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena bahan-bahan tadi ternyata tidak mudah dipecah, tidak mudah diuraikan yang ada di lingkungan. Nah, gimana ceritanya? Nah, inilah kemudian tadi ya disampaikan Mbak siapa tadi yang tanya tentang antibiotik tadi ya, antimikrobial resistant AMR tadi. Ya, ini tadi salah satunya ya. Jadi meskipun limbahnya sedikit gitu ya, tapi ternyata yang sedikit itu kemudian terakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup yang lain sehingga akhirnya menimbulkan resistensi antibiotik. Nanti antibiotiknya masuk ke ikan, ikannya dimakan masyarakat, dikonsumsi, akhirnya lama-lama menumpuk sehingga akhirnya terjadilah yang disebut dengan antimikrobial resisten tadi. Nah, sehingga ini yang menjadi concern kita, bagaimana limbah industri tadi itu tidak digunakan, tidak diolah secara konvensional, tapi dengan menggunakan konsep baru. Nah, inilah kemudian ada yang disebut dengan konsep baru yang disebut dengan Advanced Ozone Clarifier. Nah, ini berbeda dengan pengolahan IPAL secara konvensional. Di industri farmasi limbah tadi dipecah dengan menggunakan ozon. Nah, ozon ini akan menghasilkan radikal hidroksil yang itu digunakan untuk memecah senyawa-senyawa tadi supaya menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Jadi ini yang sekarang ini banyak diadopsi di industri farmasi, tidak menggunakan IPAL secara konvensional, menggunakan kayak dulu ya, menggunakan aerator, menggunakan bakteri dan sebagainya. Nah, ini lebih maju lagi sekarang menggunakan ozon. Ya, jadi ini berbeda sekali, mungkin nanti kita diskusi lebih panjang gitu ya. Bagaimana proses penggunaan Advanced Ozone Clarifier ini untuk supaya limbah yang dihasilkan industri farmasi tidak mencemari lingkungan meskipun jumlahnya sedikit tadi itu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini perbedaannya antara IPAL konvensional dengan IPAL yang saat ini yang kita gunakan, yang banyak diadopsi di industri farmasi, menggunakan oksidasi berkelanjutan berbasis ozon sehingga kita bisa menurunkan COD BOD sampai ke 99% begitu ya. Karena memecah semua partikel-partikel tadi sehingga kita bisa aman dibuang ke dalam lingkungan. Nah, ini bagannya kira seperti ini, jadi ada penyaringan, ada ekualisasi. Nah, sini ada proses yang disebut dengan Advanced Ozone Processing tadi, baru kemudian kita lakukan proses dengan penambahan COD dan BOD menggunakan bioreaktor dan sebagainya. Nah, di Odexa sendiri ini sekarang lagi kita baru mau pasang ini IPAL-nya ini yang tadi, karena kebetulan kita masih nunggu proses klarifikasi dari badan terkait. Nah, sehingga kita gunakan proses yang disebut dengan supaya advance oksidasi tadi, sehingga kita betul-betul kita buang ke lingkungan menjadi lingkungan yang sangat aman. Saya sampaikan, bisa berbagi, kita bisa diskusi lebih lagi bagaimana proses di industri farmasi, pengembangan pengolahan limbah yang ada di industri farmasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa industri farmasi memiliki peran strategis dalam pengadaan obat-obatan, tapi ada dampak yang harus kita jaga, yang ini akan menjadi concern kita semua yang ada di industri farmasi. Nah, upaya tadi disebut dengan green farmasi, kita bisa berperan di situ, baik itu adalah pre-production, di bagian produksinya maupun di post-productionnya.
Nah, kemudian limbah yang ada di industri farmasi tidak hanya limbah cair, tapi ada limbah padat, ada limbah gas, limbah udara dan sebagainya. Nah, kemudian untuk memecah tadi, mengurangi resiko terhadap lingkungan, ada konsep baru pengolahan sistem limbah baru yang disebut dengan AOC, Advanced Ozone Clarifier tadi. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bisa diskusi bagaimana supaya lebih interaktif lagi. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih Bu saya kembalikan ke moderator lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang atas pemaparan materi yang sangat lengkap sekali, mulai dari pre-produksi sampai post-produksi sampai limbah dan ya lengkap sekali Pak begitu ya, saya yakin. Jadi saya cek di kolom komentar sudah banyak sekali pertanyaan, namun sebelumnya saya mau menawarkan dulu bagi sebentar, ini cara untuk supaya tidak mengurangi share-nya. Ini sudah nggak ada share lagi. Stop share. Oh, sorry. Oke. Oke. Terima kasih. Ya. kita masuk ke sesi Waduh, banyak banget pertanyaan. saya tawarkan dulu bagi peserta yang mau Silakan. Pak Bambang mungkin bisa raise hand. Tapi sambil menunggu peserta yang raise hand, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkumkan Pak. Semoga nanti waktunya cukup. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Silakan. Siapa yang mau raise hand? Mau bisa agak lebih keras ya, soalnya di sini hujan deras banget. Apakah sudah terdengar jelas? Ya, sayup. Oh, iya. Gak apa-apa. Oke, silakan. Siap. Untuk penanya pertama Bapak dari Dina Evalia dari ISB, ini ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apakah pendidikan farmasi di Ya. tinggi dapat menanamkan nilai-nilai green farmasi sejak dini kepada calon apoteker dan peneliti? Kemudian yang kedua, apa peran kebijakan pemerintah dan regulasi farmasi dalam mendorong penerapan konsep green farmasi di industri obat? Wah, menarik sekali nih pertanyaannya. Waduh. Iya, jadi Bapak, ya tadi menyambung dengan Prof. Puji tadi ya, karena kalau di perannya di perguruan tinggi tentunya menanamkan tadi ya, mindset tadi. Jadi perguruan tinggi di farmasi sangat penting menanamkan mindset bagaimana kita berpikir sejak awal. Tadi kan disampaikan bahwa obat sebelum dijual, diproduksi itu kan ada proses pengembangan produk. Nah, biasanya berperan di situ ada perguruan tinggi farmasi, anak-anak apoteker nih yang biasanya mengembangkan produk di lab gitu kan. Nah, saat di lab itulah sudah mulai ditanamkan bagaimana konsep green farmasi sudah diterapkan. Kira-kira begitu ya. Jadi terutama di mindset. Begitu Mbak, kira-kira begitu Mbak. Yang kedua ini soal kebijakan. Nah, tadi kebijakan ini memang kalau di pemerintah masih secara reguler, secara umum ya. Jadi tidak membedakan industri apapun. Jadi industri farmasi ya ikut industri yang sama gitu. Tapi tadi kan kita lihat ada kasus-kasus di negara lain kayak di India, di China gitu ya. Ada banyak kasus yang itu terkait dengan bagaimana proses industri farmasi. Mungkin ke depan akan membuat peraturan khusus industri farmasi, saya tidak tahu. Nah, mungkin kira-kira begitu. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Dina ya, gitu. baik, terima kasih Bapak Bambang Ya. sudah menjawab ya Mbak Dina. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ini masih banyak sekali update Oke, pertanyaan. silakan. Untuk pertanyaan kedua ini dari Pak atau Mas Fahmi dari UNES lagi. Mungkin Pak Fahmi atau Mas Fahmi mau open mic karena tadi sudah Silakan. bertanya di sesi sebelumnya, biar langsung interaktif dengan Pak Bambang. Oke. Saya bacakan saja deh Pak untuk pertanyaannya. Di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini terkait dengan stok ya. Ya. Bagaimana data inventory dan pemantauan digital membantu optimalisasi distribusi sediaan farmasi agar Oh iya. terjadi Wah, ini overstock. Mas Fahmi ini lagi seneng AI nih kayaknya ya, lagi terobsesi dengan AI nih. Sepertinya ya Pak ya. Ya, sekarang lagi musimnya lagi AI gitu ya, musimnya lagi robotik dan sebagainya. Ya, hampir seluruh industri farmasi sekarang sudah menerapkan sistem AI gitu ya, supaya untuk membantu. Tapi sebenarnya lagi-lagi itu kan hanya memantau ya. Jadi sistem itu kan hanya memantau. Kembali lagi ke man behind the gun-nya, orang-orangnya lagi. Jadi meskipun secanggih apapun konsepnya, tadi juga sampaikan oleh Prof. Puji juga, kalau di pengembangan obat ada namanya menggunakan AI. Bahkan ada industri saya tahu itu ada namanya in silico, itu sudah benar-benar full 100% menggunakan AI dalam pengembangan obat. Ada in silico, ada satu lagi apa ya, Insensia. Insensia itu full 100% menggunakan AI. Jadi nggak pakai peneliti lagi itu, nggak pakai laboran-laboran, nggak pakai lagi. Jadi sekarang pengembangan produk sudah menggunakan namanya AI ya, dengan menggunakan machine learning dan sebagainya. Nah, sama di industri farmasi juga sekarang
sekarang sudah mulai banyak yang menerapkan AI dan machine learning ya, terutama di pemantauan stok. Jadi kita bisa tahu stok di Surabaya, di seluruh pelosok Indonesia pun inline, online, secara real time itu ada semua, sehingga lebih efisien. Betul ya Mas Fahmi, saya setuju. Memang penerapan AI dan juga penerapan machine learning sudah mulai banyak diterapkan di industri farmasi di Indonesia. Kira-kira begitu Mas? Begitu Mas Fahmi. Apa lagi nih? Indikator kuantitatif belum ya, jadi kita ternyata masih belum, karena di Indonesia masih tolak ukurnya masih secara umum gitu ya. Bahkan ISO 14001 pun itu secara umum, gambar tidak khusus soal industri farmasi. Memang belum ada aturan secara khusus soal industri farmasi yang mengatur limbah industri farmasi, belum ada. Masih bicara secara umum lah, secara umum begitu itu. Gitu Mas Fahmi. Gitu Mas. Semoga menjawab ya Mas. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, saya izin Bapak Silakan, untuk silakan. lanjut ke pertanyaan yang ketiga ini dari Bu Iliana lagi, begitu. Ya. Ini untuk green farmasi ini apakah sudah diterapkan di Ya, farmasi pada umumnya? Ya, sudah mulai, betul. Misalnya untuk mengubah bahan. Iya, betul Mas, betul. menggunakan formula. Termasuk ini juga didorong oleh Badan POM, Mbak. Jadi Badan POM itu sangat sekarang misalnya kayak pengawet itu wah sangat dilarang POM. Itu kalau kita menggunakan pengawet itu harus banyak sekali kajiannya. Jadi nggak sembarangan menggunakan nipagin, paling gampang kasih nipagin, nipasol supaya awet. Nah, gitu nggak bisa. Jadi sekarang penggunaan seperti pengawet, seperti bahan-bahan organik itu harus punya kajian risiko yang sangat tinggi sekali. Dipersulit lah gitu ya. Jadi nah ini teman-teman di industri, teman-teman juga nanti yang berkeinginan kerja di industri mulai belajar sekarang cari-cari alternatif bahan-bahan yang bisa digunakan secara green farmasi ini. Nah, ini juga didorong oleh peraturan di Badan POM juga yang mendorong supaya industri farmasi lebih mencari bahan-bahan yang mudah atau ramah terhadap lingkungan. Betul sekali, ini sudah mulai dilakukan gitu. Jadi begitu ya Mbak Lailiana. Nah, memang yang sudah ada di pasaran yang agak berat ini, susah. Nggak semudah itu, kita bisa sampaikan. Makanya tidak mudah untuk mereuse, merecycle itu nggak mudah. Jadi betul-betul dari awal dirancang sejak awal. Makanya ada namanya QBD sekarang, bukan QBT lagi. Sehingga pada kita mengembangkan produk itu betul harus dipikirkan dari A sampai Z-nya. Nah, kira-kira begitu, Mbak Lailana ya, kira-kira begitu. Oke. Ya, jadi begitu ya Mbak Lailana ya. Kalau di industri farmasi sendiri ini memang sudah diterapkan begitu. Sudah diterapkan, betul. Oleh kebijakan. Dan sekarang ini apalagi dengan penerapan CPOB 2024-2025 itu sekarang sudah menjadi wajib penerapan QBD ini. Sekarang sudah didorong ke sana. Karena yang diterima di Badan POM untuk registrasi hanya dikembangkan menggunakan QBD. Nah, kira-kira begitu. Iya. Bapak, saya izin menambahkan pertanyaan dari Silakan. Mbak Lailiana Silakan. dari saya sendiri. Silakan. Sebenarnya seberapa concern pemerintah kita dan industri farmasi yang ada di Indonesia untuk menuju ke arah green farmasi ini? Iya. Negara-negara lainnya mungkin. Ya, memang ya itu karena kebanyakan ya ini harus kita ngomong terus terang ya, industri farmasi di Indonesia terutama itu baru dalam tahap untuk mengikuti regulasi. Selama tidak melanggar aturan is okay. Nah, itu sih memang belum banyak sekali lagi belum banyak ya. Belum banyak yang menerapkan green farmasi ini belum banyak, tapi sudah mulai banyak. Ya termasuk di Odexia juga kita waktu mengembangkan bikin IPAL tidak secara konvensional gitu. Kita mulai berpikir bagaimana supaya tidak betul-betul antibiotik, nanti hormon-hormon itu bisa dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih ramah lingkungan, yang lebih sederhana. Kenapa? Karena tadi sifatnya ciprofloxacin itu dalam kadar 0,1 mikrogram per liter aja itu sudah bisa masuk ke dalam ikan. Nanti ikannya mengandung antibiotik, nanti antibiotiknya dimakan manusianya jadi kebal terhadap antibiotik nanti. Nah, ini juga resiko sangat besar. Nah, tapi memang belum banyak industri farmasi di Indonesia yang sadar gitu ya terhadap green farmasi. Memang perlu kampanye, perlu edukasi dan sebagainya. Mungkin perlu ke sana. Gitu, Mbak Baby, betul. Iya, Pak. Tapi paling tidak kita sudah tahu ya. Begitu ya. Paling nggak tahu ilmunya dulu dah, nggak apa-apa dah. Oke, sih Bapak, terima kasih. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak, ini dari Daniel dari Ya. Umri ya. Jauh ini, Pak. Ya. Dalam penerapan QBD di industri farmasi jika terjadi kegagalan pada Proses, kontrol, iya. bagaimana analisa Nah, masalah dapat dilakukan? betul sekali. untuk Nah, mempertimbangkan iya. prinsip green Iya. farmasi? Nah, ini bedanya dengan QBT. Kalau QBT kalau gagal buang, cari lagi. Nah, betul kan gitu kan namanya trial and error kan. Nah, kalau QBD nggak boleh begitu. Gagal itu harus dicari. Kenapa penyebab gagal? Sampai ketemu.
Nah, jadi sebelum menyusun formula di awal kita tuh sudah punya patokannya. Kamu bikin formula ini dasarnya apa? Patokannya apa? Contohnya dari mana? Referensinya dari mana dan sebagainya. Jadi sebelum bikin formula sudah betul-betul kita tahu formula yang kita gunakan seperti apa. Sehingga nanti pada saat terjadi kegagalan, kita harus cari tahu apa penyebabnya. Nah, baru boleh trial lagi. Beda dengan QBT. Kalau QBT gagal ya wes buang lagi, buang piok. Nah, gitu kan. Kalau di lab gitu kan gagal buang ke wastafel biur gitu ya. Nah, kalau di QBD nggak boleh. Kalau Anda gagal, Anda harus cari tahu apa penyebab kegagalannya. Nah, dari situlah kemudian Anda belajar merubah, dengan ngubahnya pun harus ada alasannya, ada reasoningnya, ada kajian risikonya. Nah, sehingga setiap tahapan tadi betul-betul dipikirkan. Sehingga saat sudah menjadi formula, harusnya ya, kalau nggak ada masalah apa-apa, harusnya nggak ada masalah di proses produksinya. Makanya tadi di QBD tadi itu menurunkan kadar rework itu sampai 90% itu turun. Dari 20% kegagalan hanya sekitar 2% gagalnya. Kecil sekali. Karena apa? Karena pada saat kita pengembangan produk sudah digunakan namanya QBD. Kira-kira begitu Mas Daniel, ya mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Sehingga efisien energi, efisien bahan baku, tidak buang-buang ongkos, tidak buang-buang bahan dan sebagainya, menjadi efisien dan itu namanya green farmasi. Begitu, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Bambang. Demikian Mas Daniel terkait dengan QBD, karena pada saat kita menggunakan QBD dari perancangan awal kita sudah mengunci dulu ya Pak. Betul, jadi ada patok. Ya, nanti ya harus season khusus kali ya QBD. Ya, intinya dari awal itu sudah kita rancang gitu ya. Kita sudah tahu misalnya kan buat kopi nih, kita nyontoh mana nih yang dicontoh. Oh, pakai bahan ini, obatnya ini, produksinya ini. Nah, kita contoh formulanya apa, bahan bakunya apa, bahan pengisinya apa, pengikatnya apa, dan sebagainya. Kita susun formula, kita susun menggunakan kajian, ada patokannya, ada referensinya, ada yang kita contoh seperti apa. Nah, kemudian kita kaji masing-masing bahannya, ini bagaimana sifatnya, bagaimana biofarmasitikalnya, bagaimana sifat kimia, fisika, biologinya seperti apa. Nah, sehingga nanti saat kita bikin formula nggak asal-asalan, nggak trial and error tadi, sudah punya alasannya dan sebagainya. Dan ini wajib sekarang. Jadi menjawab pertanyaan sekalian Mbak Nabil ya, ini sekarang sudah wajib gitu. Di industri farmasi sudah wajib diterapkan di industri farmasi, tidak bisa pilihan lagi gitu. Sudah wajib diterapkan, mau nggak mau, suka nggak suka. Karena di Badan POM yang diterima saat ini hanya menggunakan quality by design tadi ini. Kira-kira begitu, Bu Febi, Mbak Febi. Terima kasih Pak Bambang. Jadi menjawab dua pertanyaan sekaligus ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Nabil dari mahasiswa kami terkait dengan aplikasi QBD. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang ya, sebenarnya QBD itu seperti apa sih? Jadi kita merancang, menentukan sifat, fisik dan seterusnya, begitu ya Pak ya. Betul. Gitu. Ya, gitu. Baik, masih ada waktu. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Bapak. Ini dari Muhammad Lukmi Maulana, izin bertanya, ada dua pertanyaan. Silakan. Bapak. Yang pertama adalah salah satu konsep green farmasi dimulai dari pemilihan raw material dari supplier. Namun di Indonesia memang belum dapat memproduksi bahan baku sendiri. Betul. Satu faktor adalah limbah yang cukup besar. Betul. Pencemarannya terhadap lingkungan. Di sisi lain, pemerintah juga memprioritaskan produk TKDN yang tinggi. Betul. Bagaimana strategi industri bahan baku? Iya, ini semacam kayak kontradiksi ya. Kontradiksi banget ya. Di satu sisi kita dituntut untuk TKDN-nya tinggi, tapi di sisi lain kalau kita bikin pabrik bahan baku industri persyaratannya sangat mahal sekali. Dulu pernah ada di Indonesia itu tahun 70-an itu kalau PMA, sebetulnya saya pernah kerja di PMA awal-awal dulu di ROS maupun di merek itu. Memang di industri farmasi asing di Indonesia itu wajib bikin bahan baku di Indonesia. Dulu saya masih ingat di ROS dulu itu bikin diazepam. Mungkin teman-teman yang masih suka fly benzodiazepin dulu bikin diazepam, lonazepam, golongan obat benzodiazepin itu. Nah, dulu diproduksi di Indonesia, di ROS di Indonesia. Dulu kalau di merek saya bikin namanya TDS, tiamin disulfit. Nah, itu kenapa? Karena dulu wajib di Indonesia. Tapi memang betul, limbahnya itu luar biasa. Baunya luar biasa, asapnya beracun. Jadi nggak heran saya, karena kenapa di India itu tercemar itu nggak heran. Karena memang pabrik bahan baku obat itu
limbahnya luar biasa susahnya. Nah, di Indonesia lebih banyak sekarang dikembangkan ke fitofarmaka, tadi disampaikan sama Prof Puji tadi ya, lebih banyak dikembangkan ke fitofarmaka yang lebih ramah lingkungan. Di Indonesia pun kalau kebanyakan kalaupun dipaksakan ke bahan baku obat kimia, biasanya hanya di ujungnya proses. Nah, jadi bukan di sampai ke hulunya gitu Mas. Jadi hanya di hilir. Jadi jangan salah ya di Indonesia, karena proses pembuatan obat itu kan panjang sekali. Dari mulai aromatiknya, dari mulai fenolnya itu kan proses sangat panjang sekali. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu hanya diambil di ujung. Bahan bakunya juga diambil diimpor lagi gitu. Sama kayak dulu pernah kejadian di pabrik bahan baku paracetamol di Indonesia. Dulu ada namanya Riasima. Pabrik Riasima Abadi itu adalah produsen paracetamol, tapi bahan baku untuk pembuatan paracetamol juga masih impor para aminofenolnya. Jadi sampai mawon gitu ya. Tapi itu sudah diakui sebagai pabrik buatan Indonesia. TKDN masuk ke Indonesia gitu Mas. Jadi ya memang konsepnya masih belum kena ke sana ya gitu ya. Jadi memang ada dua sisi. Kalau kita mau mengembangkan bahan baku chemical, memang resikonya tinggi sekali. Nah, makanya di Badan POM atau di pemerintah di sekarang ini Indonesia ini, tadi sampaikan Prof Puji juga mendorong disebut dengan satu fitofarmaka, dan itu memang sekarang lagi didorong-dorong. Yang kedua adalah ke biologis, ke obat-obat bioteknologi yang itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan obat-obat dari chemical. Misalnya kayak obat kanker gitu ya, obat-obat yang golongan monobodi antiklonal. Cuman sayangnya di Indonesia ini fakultas farmasinya belum banyak yang ke sana gitu ya, ke obat-obat biologi gitu ya. Jadi kayak vaksin, kayak monobodi antiklonal, kayak pengembangan ya itulah obat-obat yang biosimilar gitu, agak kurang banyak dikembangkan di Indonesia. Tapi sebenarnya itu potensinya sangat tinggi sekali, dan itu tidak mencemari lingkungan gitu. Beda dengan yang chemical. Kalau chemical itu udah pasti. Terus terang saya dulu pernah kerja sebentar di BASF, tadi sampaikan Prof Fuji juga, saya dulu pernah kerja di BASF Prof. Jadi waduh, itu ada namanya bahan baku namanya monomer. Monomer itu sangat-sangat beracun sekali. Jadi orang menghirup itu udah rusak paru-parunya gitu. Nah, jadi pernah dulu sempat ramai dengan penduduk sekitar begitu karena baunya luar biasa. Asapnya itu kayak udah mengepul kayak asap cendawan kuning begitu. Itu lebih korosif daripada HCl pekat maupun H2SO4 pekat. Bayangkan. Jadi monomer itu kalau kena tangan di sini bolong tangannya ini. Jarinya itu bolong gitu. Saking korosifnya. Jadi dan itu dipakai untuk pembuatan bahan baku obat gitu. Nah, sehingga memang di Indonesia agak berat gitu ya kalau diminta pengembangan bahan baku dari hulunya, dari aromatiknya, dari bensennya sampai ke senyawa kimia, itu memang berat sekali, dan itu menurut saya sudah tidak layak lah di Indonesia dikembangkan. Tapi arahnya nanti ke arah ke bioteknologi maupun ke arah fitofarmaka. Nah, gitu kira-kira begitu Bu Febi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya tentang TKDN tadi ya gitu. Iya, ini salah satu lagi Bapak, ada Silakan. pertanyaan dari Muhammad Lukni. Ya. Masih orang yang sama tadi Ya. bertanya tentang aplikasinya ini. Salah satu penerapan green farmasi tadi terkait dengan PET. model PAT Iya. di proses produksi. Betul. Dalam produksi dengan sistem paralel Nah, dan BC iya. dengan beberapa syarat batch, apakah sudah sama-sama Iya. mengimplementasikan green farmasi tanpa menurut Iya, betul. Jadi ini salah satu yang sekarang didorong oleh Badan POM ya. Kan di Badan POM ada program namanya maturitas industri begitu. Kita dinilai seberapa matur kita menerapkan CPOB. Nah, salah satu aja ya, salah satu patokannya, indikasinya adalah penerapan PET ini. Jadi industri farmasi yang sudah menerapkan PET karena dianggap apa? Karena pemeriksaannya, pengujian itu selama proses produksi berlangsung. Jadi nggak setelah selesai produksi baru diperiksa, enggak. Tapi selama proses produksi dilakukan pemantauan terhadap prosesnya tadi. Namanya dengan PET. Jadi sistemnya paralel, betul, paralel. Jadi IPC, nggak perlu lagi IPC lagi, nggak perlu ngambil sampel, periksa dulu di lab, macam-macam. Nanti udah oke, selesai, lanjutin lagi, nggak perlu begitu. Tapi prosesnya continuous. Nah, jadi ini yang sekarang didorong oleh Badan POM. Memang mahal sih ya, alatnya jadi mahal banget, mahal pakai banget lah gitu. Tapi misalnya apa? Misalnya kadar, kita tidak menggunakan misalnya homogenitas. Homogenitas nggak perlu ada diambil sampel atas, tengah, bawah begitu enggak. Tapi langsung menggunakan namanya IR, menggunakan infrared, ditembak pakai infrared, jadi kita tahu berapa kadar yang di atas, di tengah, di bawah begitu. Jadi nggak perlu ambil sampel lagi, atas, tengah, bawah lagi. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini konsep baru memang di Indonesia, memang baru beberapa industri yang menerapkan,
dan ini juga perlu validasi yang cukup kompleks gitu. Nah ini tapi kesempatan buat Anda nih yang mungkin masih di bangku kuliah ya, bisa belajar bagaimana validasi komputerisasi, validasi tentang PET. Nah ini yang mungkin belum banyak, nanti ke depan akan ke sana semua. Dan memang belum banyak di Indonesia, mungkin ada sekitar 10-an lah pabrik farmasi besar di Indonesia yang sudah menerapkan PET ini. Yang saya tahu ada di Kombifar, karena dia mendapatkan mendapatkan order dari GSK memproduksi Panadol. Sekali produksi itu hampir berapa 2 juta tablet per batch. Bayangkan kalau ambil sampel itu berapa lama ambil sampelnya, ya nungguin orang QC takut belum nggak selesai. Nah dia menggunakan namanya PET, jadi dia ditembak begitu menggunakan IR sehingga tahu kadar airnya, tahu berapa kekerasannya, berapa homogenitasnya dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu. Ya jadi itu adalah konsep yang ada di Badan POM sekarang, dan itu didorong termasuk juga air gitu ya, air yang digunakan untuk proses produksi. Itu kan biasanya ambil sampel, periksa di lab, nunggu di mikrobiologi. Nah, udah kelamaan, udah kelanjur bablas nanti. Nah, jadi ada namanya inline system. Jadi TOC, kadar itu langsung diperiksa secara inline bersamaan dalam proses produksi tadi. Nah, kira-kira begitu, Mas. Jadi konsepnya seperti itu, dan itu sudah mulai banyak digunakan di Indonesia. Itu sekarang sudah mulai pelan-pelan diwajibkan gitu ya di industri farmasi. Mungkin nanti kalau sudah seperti kayak di Eropa, di Amerika itu sudah wajib ya. Apalagi di Eropa itu sudah wajib menggunakan inline system, nggak boleh lagi kita ambil sampel diperiksa karena sudah beda sekali kadarnya, sudah telat begitu istilahnya. Nah, kenapa? Karena begitu diperiksa selesainya baru seminggu lagi, baru selesai mikronya. Nah, sudah terlanjur kemana obatnya? Nah, gitu ya. Jadi Badan POM sekarang sudah mulai menerapkan yang disebut dengan inline processing tadi. Itu adalah merupakan penerapan dari PET tadi. Kira-kira begitu, Mas siapa nih? Mas Lutfi, ya, ini pertanyaan bagus sekali. Iya, betul. Kalau kita lihat ya Pak, perkembangan teknologi itu luar Betul. Iya. Kita pada prosesnya begitu ya. Mungkin mohon izin Bapak satu pertanyaan. Silakan. Ada beberapa. Boleh kita lebih banyak diskusi, silakan. Teman-teman bisa silakan. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Bapak. Silakan. Jadi menggunakan bahasa Inggris yang saya bacakan. Iya, ini apa nih? How can AI and green technology be synergized to accelerate the formulation of eco-sustainable drugs while minimizing the pharmacological carbon footprint in large scale production? Jadi ini meminimalkan jejak karbon farmakologi produksi skala besar begitu kurang lebih pertanyaannya. Oke, memang kalau di industri farmasi memang penerapan AI lebih banyak ke arah ya tadi ya. Kalau tadi kan lebih kalau di industri farmasi penemuan obat tadi Bu Puji tadi saya sampaikan. Saya kan jadi itu menggunakan mesin AI, learning machine dan sebagainya. Bahkan tadi saya sampaikan ada contoh di luar negeri ada namanya in silico maupun satu lagi saya lupa namanya, satu lagi itu udah 100% menggunakan AI dan machine learning dalam menemukan obat. Jadi tidak perlu menggunakan peneliti lagi gitu ya, gak kepake nanti penelitinya gitu karena sudah digantikan oleh AI gitu. Karena kalau dulu kita kenal namanya Kisar kan ya, Kisar tadi disampaikan Kisar. Nah sekarang sudah karena ribuan jutaan molekul yang ada di dunia ini sekarang sudah menggunakan sistem cloud system dan sebagainya. Kalau terus terang kalau di industri farmasi di Indonesia lebih banyak ke arah industri manufaktur, bukan penemu obat. Jadi kalau AI dan machine learning ini kan lebih banyak ke penemuan molekul baru gitu ya. Nah, di Indonesia memang belum ke sana, Mas. Jadi arahnya Pak Sarifudin itu ya di Unila ini kalau di Indonesia beda konsep. Tadi kan sampaikan Prof Puji tadi kalau itu adalah penemuan obat baru, betul-betul baru, belum ada di pasaran. Tapi kalau di industri farmasi Indonesia lebih banyak ke arah manufakturnya. Lebih banyak ke arah proses tukang jahit lah. Gitu ya, kalau bahasa awamnya tukang jahit. Kenapa? Bahan baku beli, bahan penolong beli, bahan penolong beli tinggal dirakit jadi satu jadilah obat gitu. Nah, lebih banyak AI tadi digunakan terutama untuk monitoring tadi ya, monitoring suhu, kelembapan dan sebagainya, monitoring tentang stok tadi. Nah, itu yang lebih banyak digunakan di Indonesia. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi Mas Sarifudin ya. Jadi untuk merubah misalnya ini yang nanoteknologi terutama. Nanoteknologi ini betul tadi disampaikan juga kayak obat-obat sekarang lebih banyak ke nanoteknologi, tapi itu nggak boleh.
Karena apa? Karena tergantung dari obat yang kita contoh. Jadi gini, mungkin lebih sedikit lebih detail ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Jadi obat di Indonesia itu kan hampir 99% kan obat kopi. Obat yang nyontek lah gitu ya, obat-obat kopi, obat-obat generik. Nah, kalau kita mau bikin obat generik itu tidak boleh menyimpang, tidak boleh berbeda dengan obat aslinya. Jadi kalau misalnya paracetamol nih, kita contohkannya adalah Panadol misalnya. Kalau Panadolnya nggak pakai nanoteknologi, ya kita nggak boleh bikin paracetamol yang nanoteknologi. Itu nanti diartikan sebagai obat baru oleh Badan POM. Kalau obat baru harus uji klinis lagi. Uji klinis biayanya mahalnya minta ampun. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak boleh menyimpang dari apa yang kita contek. Gitu ya. Nah ini di Indonesia seperti itu. Jadi aturannya adalah bahwa kalau kita obat kopi, obat generik harus sama propertiesnya dengan obat yang akan kita contek. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kalau kita menyimpang, katakanlah kita mau bikin obat Panadol sakit kepala yang cespleng, begitu minum langsung sembuh. Dibikinlah nanoteknologi, nggak boleh. Itu termasuk obat baru, senyawa baru, dan itu harus dilakukan uji klinik. Nah, kalau uji klinik ya sudah, kita ngomong biaya yang sangat mahal sekali. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira begitu Pak Syarifuddin ya. Jadi untuk di industri farmasi di Indonesia terutama untuk pengembangan produk kita masih belum menggunakan AI ya, karena AI ini lebih banyak digunakan untuk proses secara operasional di pabrik, belum sampai ke penemuan obat. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Pak Bambang Oke. menjawab pertanyaan Pak Syarifuddin. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kita masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, begitu mohon maaf sekali, dan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah bertanya. Dan ini terakhir Bapak, pertanyaan pamungkas tadi. Silakan. Apoteker Viviane Anissa bertanya, Pak Bambang kalau mau beli buku manajemen farmasinya melalui apa begitu? Ada di sebentar saya chat di kolom aja ya, ada di paling gampang ini di bit.ly/Bambang Priambodo. Nah, gitu aja. Nanti di situ ada beberapa buku saya yang bisa dipelajari. Ini kalau mau belajar QBD lengkap ada di situ. Contoh-contoh semuanya ada. Lebih lengkap lah gitu ya. Jadi kita supaya bisa betul-betul bisa menerapkan QBD dengan benar begitu. Begitu Bu Febi. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak Bambang atas sharing ilmunya dan diskusinya begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di penghujung acara untuk sesi pemaparan materi dan diskusi pada hari ini. Untuk materi dari Bapak Ibu narasumber nanti akan kami share melalui WA Group di akhir acara. Izinkan saya menyimpulkan dari ketiga materi yang disampaikan hari ini. Hari ini kita belajar bahwa green pharmacy bukan sekedar konsep, tetapi gerakan nyata menuju pengembangan obat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari sisi akademik kita melihat bagaimana inovasi teknologi dan riset bahan alam dapat menghasilkan obat yang efektif sekaligus menjaga kelestarian bumi. Sementara dari sisi industri kita melihat bahwa green pharmacy ini didukung mulai dari awal hingga akhir, mulai dari pre-produksi hingga pengolahan limbah sisa hasil dari industri itu sendiri. Semoga semangat green pharmacy ini terus kita bawa dalam setiap kegiatan pendidikan penelitian, pengabdian maupun praktek farmasi yang ada di lingkungan kita demi kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Izin Bapak sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin Pak Bambang bisa memilih satu penanya terbaik dari sesi Pak Bambang. Tadi cukup ramai Bapak, ada kurang lebih ada kurang lebih 7. Atau Bapak ini ya, Mas Lutfi mau Mas Lutfi. Oke, baik. Iya, oke baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Jadi dari sesi Pak Bambang ada kekurangan, terima kasih semuanya. Sama-sama Bapak, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi pemaparan materi dan juga diskusi dari pagi hingga siang hari ini. Apabila selama memandu jalannya acara ataupun jalannya diskusi banyak salah dan kurangnya dari saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silahkan Bu Rengganis.
Terima kasih Bu Feby. Alhamdulillah telah berjalan acara webinar kita pada pagi hari ini dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Devika Nurhasana MPAM SCI, Profesor Dr. Puji Astuti dan Dr. Andes Babang Priambodo selaku narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Feby selaku moderator yang luar biasa pada hari ini. Baik, acara berikutnya adalah pemberian piagam penghargaan kepada 3 narasumber kita. Yang pertama akan diberikan kepada Ibu Apoteker Devika Nurhasana MPharm SCI selaku narasumber pertama. Baik Ibu Devika, kami persilakan untuk menerima sertifikat tersebut dan dimohon untuk tahan sebentar untuk diambil foto. Baik, terima kasih kepada Bu Devika. Yang kedua akan diberikan kepada Profesor Dr. Apoteker Puji Astuti SSI MSI selaku narasumber kedua. Baik, Prof. Puji Astuti, kami persilahkan untuk menerima sertifikat tersebut dan dimohon untuk tahan sebentar untuk dapat diambil foto. Baik, terima kasih kepada Prof. Puji Astuti. Dan yang terakhir akan diberikan kepada Bapak Dr. Andes Apoteker Bambang Priambodo selaku narasumber yang ketiga. Oke, Baik, Bapak Bambang. Oke, terima kasih. Baik, Bapak, kami persilakan untuk menerima sertifikat tersebut dan dimohon untuk tahan sebentar untuk dapat kami ambil foto. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Apoteker Bambang Priambodo. Kemudian kami akan mengumumkan penerima door prize pada hari ini.